Di balik luasnya langit dan rumitnya kehidupan, ada satu pertanyaan besar yang selalu kembali. Benarkah Allah itu ada? Kita akan membahas substansi dan eksistensi Allah. Pertanyaan: apakah substansi dan esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban: Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, baik secara hakiki maupun secara nisbi. Manusia yang hidup di alam terbatas ini memiliki pikiran, pandangan, dan penginderaan yang juga terbatas. Ukuran yang bisa dilihatnya di alam ini kurang lebih hanya sebatas 5/1.000.000. Demikian pula dengan apa yang dapat didengarnya. Misalnya, ia tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi 40 kali per detik. Bila frekuensi suara mencapai ribuan kali per detik, ia juga tidak bisa mendengarnya. Jadi, indera pendengaran manusia sangat terbatas. Indera ini hanya bisa mendengar sedikit dari 1.000.000. Jangkauan penglihatan dan pendengarannya pun sangat terbatas. Kalau demikian, bagaimana mungkin manusia yang dalam hal pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran amat terbatas ini berani bertanya, mengapa Allah tidak terlihat? Bagaimana Dia? Apabila manusia mengajukan pertanyaan semacam ini, lalu berusaha mengukur besaran dan gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berusaha memikirkan zatnya, itu sungguh lancang dan melampaui batas. Siapa engkau, wahai manusia? Dan apa yang kau ketahui hingga berani bertanya dan berusaha mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidaklah seperti gambaran dan jangkauan manusia. Dia tidak bisa dicapai oleh ukuran-ukuranmu yang terbatas. Seandainya engkau pergi dengan kecepatan cahaya selama 1 triliun tahun menuju berbagai alam yang lain, lalu engkau mengakumulasikan satu alam dengan alam lainnya, maka apa yang kau saksikan itu tidaklah sampai sebutir atom atau setitik debu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mampu bahkan untuk sekedar mengetahui benua Antartika, bagaimana mungkin kita dapat mengetahui substansi dan esensi Allah, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini? Sungguh sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Maha Suci dan Maha Jauh dari gambaran dan perhitungan manusia. Dia di atas seluruh gambaran dan imajinasi kita. Para ulama, ahli kalam berkata, apapun yang terlintas dalam benakmu, Allah adalah selain itu. Sementara para ulama sufi berujar, apapun yang terlintas dalam benakmu, Allah jauh, jauh, dan jauh di luar itu. Engkau terbungkus oleh banyak hijab seolah-olah berada dalam lentera. Descartes mengatakan, manusia terbatas dari semua sisi. Entitas yang terbatas tidak mungkin mampu memikirkan sesuatu yang tidak terbatas. Wujud Allah adalah wujud yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Karena itu, manusia yang lemah dan terbatas ini tidak mampu menjangkaunya. Seorang sastrawan Jerman, Goethe, bertutur, mereka menyebutmu dengan 1001 nama, wahai zat yang tidak terjangkau. Seandainya aku menyebutmu tidak hanya 1000 nama, tetapi dengan ribuan nama,
aku tetap tidak bisa memujimu secara sempurna, sebab Engkau di luar dan di atas semua gambaran. Para pemikir berpendapat bahwa Allah ada, tetapi wujudnya tidak dapat dijangkau. Allah bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau. Mata tidak bisa melihatnya, dan telinga tidak bisa mendengarnya. Jika demikian, yang harus kau lakukan hanyalah mengikuti ajaran para nabi mengenai haknya, seraya beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia mengetahui Allah yang merupakan Sang Maha Awal dan sebab pertama bagi keberadaan dan ilmu? Keberadaan kita adalah bayang-bayang dari cahaya wujudnya. Ilmu kita adalah embusan dari pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Dalam tingkatan tertentu, memang terdapat jalan untuk mengetahui Allah dan untuk sampai kepada derajat ma'rifat. Namun, ini bukanlah jalan biasa untuk mengetahui sesuatu. Ini adalah jalan yang sangat berbeda. Mereka yang berusaha mengetahui Allah dengan cara meniti jalan menyimpang adalah golongan orang malang yang tidak mampu mengalahkan tipuan nafsu, serta tidak mampu mengenal dan merasakan ilham dalam batin. Karena itu mereka berujar, "Aku telah mencari Allah dan tidak menemukannya." Ini adalah ungkapan kesesatan nyata serta pernyataan palsu atas nama ilmu dan filsafat. Allah adalah Tuhan yang menampakkan dirinya di jagat raya dan pada diri kita saat ruh dan kalbu naik menuju Allah. Keberadaan Allah tertanam secara kuat jauh di dalam lubuk hati dan ruh kita. Perasaan jiwa yang menjadi landasan seluruh pengetahuan kita lebih kuat daripada semua pengetahuan kita yang terbatas, serta daripada semua akal dan pemikiran kita. Namun, kita sering lalai terhadap diri kita dan terhadap potensi ini sehingga terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan. Alam menjadi saksi atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan itu lewat 1001 lisan. Al-Quran pun mengingatkan dengan lisan yang fasih, dan Rasul adalah utusan yang paling fasih dan paling sempurna. Seorang penyair sufi bernama Ibrahim Haqqi menggubah sebuah syair. Sang Maha Benar berfirman, "Aku adalah harta kekayaan yang tidak tertampung oleh bumi dan tidak pula oleh langit, tetapi kalbu dapat menampungku."